Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Satria Paris dari Majelis Taklim Al-Maghfirah Desa Ayulati Lango, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, ada teman saya sedang berseteru. Sudah mau memasuki bulan suci Ramadan. Beliau itu rasa malu untuk meminta maaf. Namun, beliau selalu mendoakan temannya ingin datang ke dia untuk memohon maaf. Nah, pertanyaan saya, kira-kira bagaimana dengan puasanya itu, Pak? Iya. Ya, Baik. demikian. Terima kasih. Ustaz, berpuasa tapi masih ada perseteruan, Ustaz. Baik. Tafadhol. Terima kasih, pertanyaannya yang luar biasa. Ketika ada terjadi permusuhan antara satu orang dan orang yang lain, tentu di situ kan sudah memutuskan tali silaturahmi. Ya, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata qati'un rahim, tidak akan masuk surga seseorang yang memutuskan tali silaturahmi. Ya, itu ya. Itu jelas. Nah, kemudian ketika dia sudah menunggu orang itu datang meminta maaf, wal afina anin nas, mungkin dia akan berharap agar bisa saling memaafkan. Tapi lebih baik sebenarnya adalah membuka ruang maaf. Sudah memaafkan dia, kalau perlu, kalau memang bagaimana dia harus menunggu lama, datanglah ke sana. Tapi kalau seandainya, iya, tak apa-apa. Saya maafkan kamu, tapi kalau memang orang ini juga tidak mau datang minta maaf, nah sampai menunggu sampai kapanpun, maka tidak akan ada berkah dalam kehidupannya. Tidak akan dapat apa-apa. Apa yang dia dapat? Sia-sia semuanya. Sia-sia. Nah, tentu di dalam hati ini kita melaksanakan puasa, yang pertama harus membersihkan hati. Nah, itu menyangkut dengan hati. Tiba-tiba ada kedengkian, ada amarah, ya kan? Wal qazimin al ghais, harus menahan amarah. Nah, dia tidak bisa menahan amarahnya, kira-kira bagaimana? Nah, kalau dia dalam konteks permusuhan, dia dendam atau masih ada sesuatu hal yang apa, mari kita selesaikan. Dan kalau memang ada orang-orang sekelilingnya itu bisa membantu untuk misalkan menegosiasi lah, ibaratnya mengajak, cari pihak ketiga lah mungkin, cari orang ketiga, atau ibu mungkin ada orang yang bisa dia dengarkan melalui perantara itu, mari kita sampaikan. Karena kalau berlarut-larut tentu tidak akan mendapatkan pahala dia. Nah, walaupun dengan puasanya bagaimanapun dia puasanya, tidak akan ada berkah, sia-sia semuanya. Urusan itu Pak, urusan saya dengan Allah Pak Ustadz, urusan dengan Allah. Ya itu, kalau memang urusan Anda dengan Allah, ya silakan, urusan dengan Allah. Tapi terkait dengan manusia, hablum minan nas, hablum minallah. Nah, bagaimana hubungan kau dengan manusia? Nah, kalau tidak baik, maka Allah tidak akan bisa memberikan maaf bagimu. Nah, ketika manusia itu baik, maka tentu kita harus sesuaikan dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita dalam kehidupan ini, ketika ada masalah, sebelum kita kembali kepada Allah, kita meninggal, kan tidak sempat datang minta maaf. Apa ucapan yang kita sampaikan? Apakah Bapak mengikhlaskan jenazah ini? Bayangkan, kan sedemikian. Itu apalagi kalau terkait dengan hutang, itu hutang budi mungkin, ada hutang masalah. Masalahnya kan banyak-banyak ini, banyak ada. Ada salahnya jadi permusuhan terkait utang mungkin. Ditagi orang ke sana kemari, dia dongkol, kau tagih terus. Padahal dia lupa. Sebelumnya dia mungkin mengemis pada orang itu, minta diberikan pinjaman. Setelah dikasih pinjaman, berganti. Orang yang punya uang udah jadi pengemis. Ya kan? Kadang begitu. Ketika saya kasih, dia dulu datang kemari kepada saya, datang memohon. Akhirnya setelah itu, saya kasih. Begitu 3 hari utangnya nggak dikembalikan, malah saya jadi pengemis. Pak, tolong kembalikan uang saya yang Bapak pinjam. Atau ada masalah lain mungkin. Nah, begitu. Nah, sehingga ketika misalkan terkait juga pinjaman dan lain-lain sebagainya, maka tentu menjadi hal yang tidak berdampak baik bagi dia. Nah, sehingga itulah di dalam konteks ini, ketika dia mau betul-betul dengan bulan Ramadan ini dengan penuh kebaikan dan penuh keberkahan, maka laksanakan. Tentu harus dengan menerima dengan lapang dada dan mari memberi maaf antara satu dengan lain. Sudah berapa lama itu Bu Samsi? Belum lama Pak, kurang lebih 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan. Wah, Masya Allah, sudah lebih dari 3 hari. Ya kan, sudah lama. Permusuhan itu 3 hari batas. Kalau perlu permusuhan itu bikin janji, MOU ya, musuhan kita. 3 hari. Hari ini dengan besok saya tidak mau kasih buka puasa karena Lopez. Nanti hari kemudian kita kasih baku baik. Nah, begitu kalau perlu permusuhan bikin perjanjian begitu. Nah, kalau sudah 3 bulan, Masya Allah, sudah, ya siapa tahu nanti, ya, nanti mungkin menyaksikan video ini, mungkin ada anunya, dikirim, kasih nonton. Dan tentu orang yang memutuskan tali silaturahmi itu tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata qati'un rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi.
Terlepas dimaafkan atau tidak Ustadz ya, Iya. yang penting sudah Ya datang. berusaha. Urusan kita datang minta maaf. Urusan untuk memaafkan atau tidak urusan dia dengan Allah. Ya. Begitu saja. Yang penting saya sudah datang minta maaf dan tentu urusan dia dengan Allah, tidak memaafkan. Masya Allah. Yang penting saya sudah minta maaf Pak, diusir tidak, saya tidak mengana begini. Oke, terima kasih banyak, pulang. Sesuai Islam sudah selesai. Ya. Gugur kewajiban kita. Selesai. Itu saja. Baik, insya Allah bisa dipahami Bu ya.